Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, bisa merasakan euforia Ramadan kembali. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada hari ini, tepatnya malam ini kita memasuki malam ke-11 ya. Awal dari pertengahan Ramadan, awal dari 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, walaupun masih terbilang awal, tapi bisa kita lihat di sini orang-orang di sekitar kita semua banyak yang sudah sibuk mengejar target Ramadannya masing-masing. Kadang tuh ngebuat diri kita kayak berada di titik kita ngerasa tertinggal, ngerasa orang-orang di sekitar kita telah sibuk menceklis target-target mereka yang satu persatu mulai terselesaikan, tapi kita sendiri masih kayak sibuk ngatur waktu, masih mikirin gimana sih caranya biar target-target yang udah kita rancang sebelumnya bisa tercapai dengan baik. Oke. Akhirnya karena perasaan ini, karena kita ngerasa tertinggal dari orang-orang yang ternyata lebih hebat dari kita, akhirnya kita ngerasa orang-orang tuh udah pada sibuk lari nih, tapi kita masih jauh di belakang, masih kayak jalan biasa aja. Akhirnya mulai kayak muncul dorongan dalam diri kita, oke deh, aku harus ngejar mereka. Sampai akhirnya kita berusaha ngejar mereka dengan sekuat tenaga, tapi dalam tanda kutip kita malah tanpa memedulikan hal-hal lain. Gitu. Misalnya, saya analogikan dulu dengan hal lain ya. Misalnya, ada seorang penjahit, dia ngelihat teman-temannya yang sesama penjahit itu udah sibuk nih ngurusin butik yang mereka bangun sendiri. Sedangkan dia sendiri masih sibuk ngejahit pesanan-pesanan orang aja. Nah, karena ngerasa tertinggal, sang penjahit ini akhirnya ngejar nih teman-temannya, berusaha buat bangun butik juga seperti teman-temannya. Tapi coba deh teman-teman pikirkan ketika sebuah tujuan atau impian tapi didasari oleh perasaan seperti ini, kira-kira akan tercapai dengan baik atau tidak? Seperti misalnya saat kita sedang berjalan santai, terus tiba-tiba disuruh lari. Apa yang terjadi? Pastinya ngos-ngosan, capek, dan semacamnya. Karena kita nggak punya persiapan buat lari. Nah, sama halnya dengan seorang penjahit tadi. Ketika ia pengen bangun sebuah butik, tapi hanya didasari dengan perasaan nggak mau kalah dari teman-temannya, tanpa persiapan yang matang, pada akhirnya bisa jadi di tengah jalan dia bakal kelelahan. Bahkan bisa sampai menyerah di tengah jalan. Nah, maka sama juga dengan kita yang sedang berusaha mengoptimalkan bulan mulia ini. Kalau misalnya kata teori sistem nih, ada namanya input, proses, sama output. Nah, menurut saya teori ini cukup relate dengan sistem kehidupan manusia. Nggak cuma di sistem di teknologi aja, walaupun saya kenal proses ini tuh di teknologi ya awalnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, sistem kehidupan kita yang nggak lain merupakan kumpulan dari siklus input, proses, sama output. Contohnya nih, contoh sederhana adalah seorang bayi. Cara orang tua merawat seorang bayi itu akan menjadi input atau masukan yang nantinya akan diproses oleh otak bayi sampai pada akhirnya ketika sang bayi mulai bisa berbicara, output atau yang dikeluarkan dari mulut bayi itu pasti nggak lain adalah hasil dari berbagai input atau masukan yang ia terima yang kemudian diproses sama otaknya. Makanya banyak kejadian kayak anak kecil, bahkan sedari ia berada dalam kandungan, kalau misalnya dia udah dicekokin nih sama Al-Quran, maka di usianya yang masih kecil tersebut, dia bisa dengan mudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena yang diproses oleh otaknya sejak ia dalam kandungan malah adalah ayat-ayat Al-Quran. Gitu.
Contoh lainnya lagi misalnya yang saya sampaikan hari ini. Yang saya bicarakan hari ini nggak lain adalah output atau hasil dari data-data atau informasi yang saya input ke dalam otak saya sendiri. Sampai pada akhirnya diproses dan jadilah seperti yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan bulan Ramadan ini dengan siklus input, proses sama output. Nah, sebenarnya bulan Ramadan ini adalah sebuah proses di mana bulan-bulan sebelum Ramadan itu adalah input, adalah masukan sebagai persiapan kita menuju bulan Ramadan. Dan bulan-bulan setelah Ramadan adalah outputnya, keluaran atau hasil daripada proses yang kita jalani selama bulan Ramadan. Seperti yang Allah katakan juga dalam ayat yang sangat fenomenal ya di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina amanu la'allakum tattaqun. Sabar. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, bisa kita lihat di sini, di ayat ini, itu tuh mengandung proses tadi ya, mengandung siklus tadi. Di mana inputnya itu adalah iman. Wahai orang-orang yang beriman, itu adalah input. Kemudian diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, puasa itu adalah proses, dan di akhir, di kutipan akhir ada agar kamu bertakwa. Nah, takwa itu adalah output. Jadi, input masukannya adalah iman, kemudian prosesnya adalah puasa, dan outputnya adalah takwa. Nah, kita semua saat ini sedang menjalani proses yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebuah proses yang berjalan sesuai dengan input, masukan, atau persiapan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Dan sesuai dengan tingkatan iman kita masing-masing. Tingkatan iman setiap manusia pasti beda-beda, dan itu cuma Allah doang yang tahu. Maka walaupun input kita sama-sama iman, sama-sama mempersiapkan Ramadan dengan iman, tapi dengan tingkatan iman yang berbeda, persiapan yang dilakukan, proses, bahkan sampai output atau hasilnya nanti, setiap manusia pasti bakal berbeda-beda. Seperti layaknya seorang penjahit tadi, mungkin awalnya mereka belajar bareng-bareng, tapi karena tingkat kemampuan mereka yang beda-beda, proses yang mereka jalani juga bakal beda. Mungkin ada yang udah bisa bangun butik duluan, ada yang masih sibuk nerima pesanan orang, atau mungkin bahkan ada yang masih sibuk buat ngejahit baju sendiri aja gitu. Nah, pada intinya, proses setiap manusia di bulan yang mulia ini beda-beda. Kita cuma perlu fokus berproses untuk melampaui diri kita yang kemarin. Nggak perlu ngejar siapa-siapa. Cukup jadikan mereka yang sudah jauh di depan kita sebagai motivasi, biar kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kalau misalnya kata 1%, seenggaknya berkembang 1% setiap harinya. Dan satu lagi, jadikan mereka yang ada di belakang kita sebagai pengingat kita buat bersyukur. Mungkin kemarin-kemarin kita masih ada di posisi yang sama seperti mereka, tapi alhamdulillah kita sudah bisa melewatinya terlebih dahulu. Mungkin saat di posisi seperti mereka yang kita tidak pernah terbayangkan, kita tuh bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi ya alhamdulillah kita sedang menjalaninya saat ini. Dan alhamdulillah juga di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk berproses di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.